kita akan bahas tentang harapan matematik atau ekspektasi ya. Nah, nilai ekspektasi dari suatu fungsi distribusi. Nah, di sini ada kasus dulu ya. Kita mengingat kembali pada sebuah percobaan, pada pelemparan dua uang logam gitu. Dua uang logam dilempar. Nah, uang logam itu kan pasti ada apa namanya? Dia punya ini ya, punya muka, punya ada dua sisi ya. Ada sisi angka, ada sisi gambar. Gambar. Nah, ini kalau uangnya ada dua gitu kan, uang ada dua berarti kan angka gambar ini juga sama angka gambar. Ini adalah angka-angka gitu ya. Ini apa? Angka gambar, ini gambar angka, ini gambar. Gam- Nah, ini kita tulis di sini. Ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Itu didapat dari sini tadi. Oke, awalnya itu ya. Nah, sekarang ya, misalkan di sini X. Kita mendefinisikan sebuah variabel acak X, menyatakan variabel acak munculnya gambar. Oke, jadi munculnya gambar. Berarti peluang X itu kan berarti munculnya gambar itu bisa ada Aku mau gambar kuliah itu mau kan dengerin baru itu juga terserah deh kayak gitu. gambar itu bisa nol ya. Jadi X-nya itu berarti X itu bisa nol, satu atau dua. Ngerti Dua. nggak? Itu dari mana? Nol, satu, dua. Nol, satu, dua berarti gambar yang munculnya nol. Tidak ada gambar artinya ya. Misalnya di sini angka-angka. Ada gambarnya nggak di sini? Ya Nggak buat ada hati. kak. Nggak ada ya. Kalau misalnya angka gambar sama gambar angka itu gambarnya ada berapa? Satu. Satu. Oh, angkanya Kalau gambar-gambar berarti gambarnya ada berapa? ada Dua. dua. Nah, makanya di sini P nol berarti artinya yang X-nya nol, yang tidak ada gambar ada berapa di sini? Oh, sebentar. Ada Ini ruang sampelnya berapa? NS-nya berapa? Satu, dua, tiga, empat. 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 Jadi peluang itu kan NA per NS. Jadi pernya pasti 4. Tinggal cari atasnya. Nah, atasnya itu carinya ini angka-angka. Berarti kalau angka-angka ada gambarnya nggak? Enggak. Enggak. Ya, berarti Enggak. P0 itu menyatakan munculnya tidak ada gambar. Ada berapa di sini dari 4 kemungkinan ini yang tidak ada gambar? Ada satu Satu. ya, ada satu. Makanya di sini 1/4. Karena cuma ada satu ya. Nah, sekarang yang Ya. P1. P1 itu artinya yang muncul gambarnya cuma satu. Di antara keempat ini ada berapa? Yang muncul gambarnya cuma satu. Di antara keempat ini ada berapa? Ada dua. Ada dua yaitu Ada angka dua. gambar sama gambar angka. Paham nggak? Dan Nah, makanya di sini kita tulis jadi P1 sama dengan 2/4. Paham ya? dua empat. per 4 Dua dari per mana? empat. Paham ya? Nah, dan P2 ya teman-teman. P2 artinya muncul gambarnya dua. Gambar-gambar ada berapa di sini? Ada satu kan cuma ini Satu. aja. Nah, jadi 1/4. Paham cara mendapatkan ini P0, P1, Ya. P2. Oke. Nah, sekarang kita akan Pak. mendefinisikan kasus baru. Sehingga, nah kita akan mendefinisikan yang namanya rataan variabel acak. X atau dengan ini nama lainnya nilai harapan dari X ini bisa disebut rataan atau rata-rata, bisa disebut nilai harapan atau bisa disebut ekspektasi. Nah, dari X itu cara menghitungnya itu disimbolkan dengan ini. Ini simbol ini dibacanya mu ya. Mu. Ini bagian dari salah satu huruf Yunani, ada alfa, ada beta, ada gamma, ada delta, ini ada mu.
Mu ini sebagai simbol dari ekspektasi. Atau bisa kita tulis sebagai E dalam kurung X. Artinya ekspektasi dari variabel acak X. Itu bisa kita hitung. Nah, ini nol. Nol itu dari X-nya ini ya. Nol. Yang nol berarti peluangnya berapa tadi? Yang nol peluangnya berapa? Satu. Satu Satu per per empat. empat. Satu. Nah, satu per empat ya. Yang satu peluangnya dua per empat kan? Yang dua peluangnya berapa? Yang dua Satu per peluangnya satu empat. per empat. Nah, jadi cara menghitungnya gitu. Jadi ekspektasi seperti itu ya. Ini bisa dihitung ya berapa nih? 1/4. Ini kan nol. Dua per empat ditambah dua per empat. Setengah ditambah setengah sama dengan satu ya. Benar nggak? Oh iya, satu. Ya, benar ya. Sama dengan satu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada masuk ke definisi. Oke, jadi ini definisi dari ekspektasi ya atau nilai harapan. Misalkan X variabel acak dengan fungsi distribusi peluang fx. Jadi dia apa namanya? Apa? Dari distribusi peluang fx, nilai ekspektasi dari X adalah ini. Mu mu sama dengan ekspektasi dari X adalah sigma jumlah dari perkalian antara X dengan fx. Fx kan menyatakan peluang tadi ya. Nah, X-nya nanti tergantung. X-nya tadi kan bisa 0, bisa satu, bisa 2. Fx-nya tergantung peluangnya berapa nanti dijumlah. Itulah ekspektasinya. Tapi bentuk seperti ini berlaku untuk X yang diskrit. Ya, tadi kan diskrit. Tapi untuk yang kontinu pakai integral. Nah, di sini mu eksponen X sama dengan integral dari min hingga sampai hingga X kali fx dx. Nah, jadi kalau misalnya yang diskrit, diskrit itu seperti tadi ya, seperti hasil percobaan sebuah dadu atau misalnya bola, pengambilan bola gitu ya, atau pelemparan uang logam itu biasanya diskrit. Nah, kalau diskrit itu biasanya fungsinya tidak 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 langsung didefinisikan fx sama dengan berapa biasanya. Nah, kalau yang kontinu pakai integral. Oke, kita cari sekarang. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, ini contohnya sih agak nggak apa-apa lah. Ini kayak judi ya. Tapi ini kita ambil ininya aja. Apa? Ilmunya aja. Contohnya. Dalam suatu permainan, melempar 3 koin secara bersama-sama. Oke. 3 koin secara bersama-sama. Seseorang akan Sama mendapatkan berapa ini? 100.000 ya. 100.000. Jika muncul ketiganya angka atau ketiganya gambar. Gambar, gambar, gambar. Gitu ya. Nah, dapat 100.000. Ya, Dan ia harus membayar 30.000. Membayar kepada orang lain jika muncul satu angka atau dua angka. Jadi kalau muncul yang lain selain 3 angka atau 3 gambar, dia harus harus apa? Harus bayar tiga bayar puluh ribu. tiga ribu. puluh ribu. Nah, sekarang untuk menjawab ini kita harus tahu dulu kalau kalau misalnya 3 uang logam dilempar itu seperti apa ruang sampelnya. Jadi kita tulis di sini angka gambar. Ini angka gambar. Ini ada 3 ya, angka gambar. Ini angka gambar. Ini angka gambar. Ini angka gambar. Ini angka gambar. Berarti yang ini berapa? Angka bukan berapa apa? Ruang sampelnya. Angka, angka, Tiga. angka, angka gambar ya. Ya,
Terus bawahnya Angka gambar angka. angka gambar Angka. angka yang ini Angka gambar gambar. angka gambar gambar ini Gam- gambar angka-angka gambar angka gambar ini gambar-gambar angka Gambar, gambar, gambar. gambar Gambar, gambar. gambar gambar. Oke, paham sampai sini? Iya, Pak. Iya. Oke, kalau paham. Nah, sekarang gini. Katakanlah misalnya yang berhasil. Berarti kita tulis di sini ekspektasi dari X itu. Nah, tadi kalau dia berhasil, misalnya yang berhasil itu peluangnya berapa yang berhasil? Ya, dapatnya berapa? 1. Dapatnya 100.000, 100.000 kan? 100.000. Oke, dapat seratus Iya, ribu. 100.000 dikali peluangnya. Berhasil itu kalau apa? Kalau ketiganya angka atau ketiganya berarti gambar. ini, kalau enggak ini ya. Iya, Pak. Ini ruang sampelnya ada berapa? Satu, dua, Ada tiga, empat, Ada lima, enam, ada 8. 8. NS-nya 8. Nah, berarti kalau berhasil berapa? Berarti 2/8. 2/8. Itu berarti peluang berhasil 2/8. dua per 8. Berarti dikali 2/8 gitu ya. Nah, Iya, Pak. kalau gagal berarti ditambah. Nah, di sini min ya. Min 30.000. Kenapa Tiga min? puluh Karena ribu. dia ngasih ke orang ya. Iya. Ya, ini sebenarnya konsepnya judi ya, tapi kita lihat cara mengerjakannya aja. Oke? Iya, Pak. Heeh. Iya. 30.000 min 30.000. Nah, itu ada berapa yang gagal? Sisanya ya, satu. Ada 6 berarti kan? Nah, Hmm. Iya. Berarti P gagal. 8. Gagal berapa? Sama 6 dengan per 8. 6 per 6 8. Ini 6 per 8. Nah, ini dikali 8. dikali coba. 200.000 dibagi 8. Berapa? 125.000 ya? Benar nggak? 200 dibagi 8, Pak. 200.000 bagi 8. 125.000 bukan? 200 bagi 4 kan 50.000. Oh, 240.000 ya? 250, Pak. Hmm. 250. 250. 20 Oke, dulu. berarti ini 250.000 kita ini Hah? dikurang ini Pak, dibagi 100. bukannya lebih sedikit, Pak. 200 dibagi 8. Dua. Bukan Oh dua puluh iya, lima ribu. ini bukan 25.000 bukan 20.000. Aduh, Ih, dua puluh Pak. lima ribu ya. Ya, Iya, betul, Pak. ya, 25.000. Oke. Nah, ini berapa nih? 180.000 dibagi 8. Coba dikotret aja pakai kalkulator lah biar cepat. 180.000 dibagi 8. Nah, Dua tuh puluh dua ribu lima ini ratus. kita coret ini jadi 3/4 ya. Berarti 225. berapa? Minus 200. masa 200 ininya juga Dua puluh 3 dua ribu 500. 22.500 ya. Benar nggak? Nah, berarti sisanya berapa ini? Iya, Pak. 2.500 ya kan? Nah, jadi harapan dia dapat uang berapa? 2.500 kecil 2.500. ya sebenarnya kalau kita hitung. Nah, gitu. Jadi harapannya 2.500 dari permainan tadi itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang lebih sulit. Duh, udah pada pulang ini orang. Ntar. Misalnya X menyatakan variabel acak
banyaknya ahli kimia ya dalam ini harus mengingat mata kuliah teori peluang ini agak susah agak pakai kombinasi ya. Misalnya X menyatakan variabel acak banyaknya ahli kimia dalam 3 orang panitia yang dipilih secara acak dari 4 orang ahli kimia dan 3 orang ahli biologi ya. Tentukan ekspektasi dari X. Ngerti nggak pertanyaannya? Jadi kan gini, si X ini menyatakan variabel acak banyaknya ahli kimia. Nah, jadi ahli kimia ada 3 orang Jadi panitia. Jadi ahli yang kimianya ada 4 orang ya, Pak? awal gini panitianya ada berapa orang? 3. Jadi dipilih gitu loh, dipilih 3 Oh, panitia gitu 3 ya. panitia, Dari berapa 4 ahli. dari 4. 7 tujuh orang. orang di mana isinya 4 ahli kimia dan 3 ahli Ahli biologi. biologi. Nah, gitu. Nah, Oh, berarti kita cari dulu ruang sampelnya. Berarti milih berapa dari berapa? Milih berapa dari berapa? Milih 3 dari 3 tujuh. Dari Nah, 7. tujuh. kita tentukan ruang sampelnya kombinasi ya. Kombinasi 7, 3. Masih ingat gak rumus kombinasi? Jangan dilupakan. Kombinasi T rumusnya NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Berarti ini 7 faktorial per 7 kurang 3. 4 ya. 4 faktorial dikali 3 faktorial. Faktorial itu apa sih? Misalnya 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 1. Ya. Nah, di sini ada 7 ada 4. Berarti 7 kali 5 kali 4 faktorial. Boleh kan ditulis gini? Boleh. Boleh. Bawah 4 faktorial. 3. 3 itu berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. Ini 2. kita coret. Ini ada yang kelewat ya. 7 kali 6 harusnya ya. Iya. Bentar. 6 dulu baru 5. Jadi yang 7 ini kita tulis di sini 7 kali 6 gitu loh. Kali 5 kali 4. Skip di 4 karena mau dicoret sama yang bawah. Ya, tujuannya itu. Oke. Ini ada 6 sama 6. Sama dengan ini 7 ya. Ngerti nggak? Eh, kok kayak ada 5-nya kayak salah ya. Oh ya, 7 kali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Nah, jadi ini 35 ruang sampelnya. Nah, kita tinggal mencari ya kalau 0 orang. Kalau 0 orang gimana nih? Ahli kimianya 0. Jadi gini, kalau ahli kimianya 0, X sama dengan 0, artinya ahli kimianya 0 orang. Berarti itu kombinasi dari 40 ya. 40 maksudnya apa? Ngambil 0 orang dari 4 orang ahli kimia. Ngerti nggak kimia. maksudnya? Ngerti nggak? Nah, Ngerti, Pak. dikali berarti kalau ahli ini kan yang dipilih itu 3 orang. Oke? Yang 3 orang itu bisa bisa ahli kimia, bisa ahli biologi. Biologi. Kalau ahli kimianya 0, berarti ahli biologinya harus berapa? Ini di sini 3. 3. dulu berarti. Kan ini 4 orang. Kan ini 3 orang. Ahli kimianya 0. X itu kan ahli kimia 0.
Berarti Pak, 0. ahli biologi harus berapa supaya 3 orang? Harus 3 kan? 3 juga, Pak. Iya. Harus 3. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ini dihitung loh. Iya, Hitung coba. Pak. Ini jadi berapa nih? Ayo dihitung. 4 Udah nggak? 4 faktorial. faktorial per 0 faktorial ya. 4 faktorial ya. Kali 4 faktorial. Ini kan 4 min 0 dikali 0 faktorial gitu kan? Betul nggak? Faktorial. Iya, Ini Pak. jawabannya Iya. 1 ya. Ini dikali aja dulu kali gitu. Iya, Pak. Dikali aja dikali. 3 berarti 3 faktorial, 0 faktorial, 3 faktorial 1 juga kan? Berarti ini 1 kali 1 sama dengan 1. Ngerti nggak? 1. Jadi peluangnya berapa? Ngerti, Pak. P0 sama dengan 1 per tadi NS-nya 35. Ngerti? Jadi 35. peluangnya 1 per 35. Karena peluang itu kan 5. ingat peluang itu PA sama dengan NA per NS. Ini kita nyari PA-nya nih. Ini PA ya. Nah, oke. Oh, sorry. Ini NA. Oke, berarti 1 per 35 dapat ya kalau 0. Nah, sekarang kalau 1 berapa? Kan kemungkinannya kalau 0. Nah, sekarang kita ahli kimianya itu ada 1 orang. Berarti ahli biologinya ada berapa orang? Kan 3 orang. Ngerti nggak maksudnya? 2, Pak, 2. 2, benar kan harus ini harus 2. apa tadi? Harus 3 Harus orang pas ya, kan? Pak? Harus 3 orang kan? Ya. Iya. Oke. Jadi kita tulis di sini untuk X sama dengan 1 dulu ya, 1. X sama dengan 1, ahli kimia 1 orang. Berarti caranya C ini kan pasti di sini 4 dikali di sini tetap ya ini jumlahnya nih 4 ahli kimia, 3 ahli bio tersedia. Kalau yang atas tuh tersedia 4 ahli kimia, 3 ahli biologi. Nah, berarti ini tadi kan satu orang ahli kimia. Nah, karena ada 3 orang, 1 berapa lagi berarti? Supaya jadi 3. Ahli biologinya berapa? 2. 2. Oke, kita hitung ini. 2. Berapa ini? 4 faktorial per 4 kurang 1, 3 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial per 3 kurang 2, 1 faktorial kali 2 faktorial. Oke. Ini jadi berapa ini? 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini yang ini 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini kan coret. 4 kali 3, 12. Paham sampai sini? 12. Jadi P peluang 1 sama dengan 12 per 35. Nah, sekarang kalau 2 orang ahli kimianya gimana? Nah, sama aja berarti ngitungnya ya. Berarti C-nya ini kan 4 tersedianya, ini 3 tersedianya, ininya 2. Berarti ahli biologinya berapa orang? 1. 1 orang. Berarti di sini 4 faktorial, 2 faktorial ya. 4 kurang 2, 2 faktorial kali 3 faktorial per gini, saya kasih tahu kalau 31 pasti jawabannya 3. Kalau bawahnya 1 pasti 3 gitu. Coba kita buktikan. 31 berarti ini berapa? 2 faktorial, ini 1 faktorial. Ini berapa nih? 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. Per 2 faktorial. Ini 2 faktorial kan 2. Ini kita coret-coret. Ini kita coret jadi 2 ya. Jadi 6 berarti yang ini ya. 6 ya. Ini berapa ini? Ini pasti 3. Ini jadi 3. Karena 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 6 kali 3 sama dengan 18.
Paham sampai sini? 11. Jadi P berapa? 2 sama dengan 18 per 35. 35. Nah, 35. jadi kemungkinannya ahli kimianya itu 0, kemungkinannya 1, kemungkinannya 2, 3 mungkin nggak ahli kimia? Mungkin aja, ya. Mungkin kan semuanya ahli kimia mungkin kan? Ya nggak? Iyalah. Kan kan 3 panitia dari 4. Kalau tiga-tiganya ahli kimia kan nggak ada masalah. Oke, berarti tinggal kita hitung satu lagi. Oke, sebentar. Gimana cara ngitungnya? Kasus yang ketiga itu, nah, Iya, aku Bapak. Langsung. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak, warahmatullahi di mana Pak tadi? Ya ini jaringannya. Oke, nah berarti sekarang ahli kimianya ada berapa tadi? Ahli kimianya ada 3 orang, ya. Jadi X sama dengan 3. Nah, berarti ini 4 kali ini tersedia 3 ya. Nah, ini yang 4 ahli kimianya berapa nih? 3 orang kan? Ini berarti 0 orang kan? Orang. Nah, Iya. Iya. ini berarti 4 faktorial per 4 kurangi 3, 1 faktorial. Ini 3 faktorial. Kali 3 faktorial per 3 kurangi 0, 3 faktorial, 0 faktorial. 3. Ini berapa? 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 1 ya. Dikali 1. Ini coret-coret, ini 4. Betul? Nah, jadi jawabannya ini 4. Benar nggak sih? Oke, 4. Nah, sekarang ekspektasinya berapa? Ini peluangnya dulu. Peluang X sama dengan 3 ya. Peluang X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3 gitu. Sama dengan 4 per 35. 35. 5. Jadi ekspektasi atau EX itu sama dengan, tadi kan 0 ya, mulai dari 0 terus dikali dengan peluang atau peluang yang 0 itu berapa tadi? P0 itu dulu ya, P0 ya. Itu ditambah 1 dikali dengan peluang 1 ditambah 2 dikali dengan peluang 2 dikali dengan peluang 2. Nih, ini dikalikan dengan peluangnya. 1 dikali dengan peluang 1, 2 dikali dengan peluang 2, sampai 3 dikali dengan peluang 3. Nah, kalau yang 0, 0 dikali berapa tadi peluangnya? 1 per, 30. nah ini ya, 1 per 35. Ini 1 per 35. Ditambah 1 kali P1-nya berapa? Ini ya, P1. Mana P1? P1 12 per 35. Nah, ini 1 dikali 12. 12 per 35. Ditambah 2, ini 18 per 35. Ini berapa? 4 per 35. Ini kan 0 ya, yang ini ya. Nah, ini jumlahkan 12. 1 kali 12, 12. 2 kali 18, 36. Tambah, ini salah tadi, 3 ya. 3 kali 4, 12. Per 35. Ngerti nggak? Ini tinggal dikali-kalikan aja. Ini kan 0 yang pertamanya. Ini jadi berapa ini? 60. Berapa? 50. 50. 60 per 35. 60. 50, 60. 24 tambah 36. 60 ya? Iya.
Coba 60 per 35 itu berapa? 66. Berapa, koma berapa? Atau ini pakai ini aja, pakai 1,7 ya. Atau ini 12 per 7. Nah, 12 per 7 atau 1,7. Ini ekspektasinya. Paham sampai sini? Insya Bisa. Allah. Hmm. Nah, itu untuk variabel discrete. Discrete, jadi berasal dari hasil percobaan. Nah, kalau continue bentuknya seperti ini soalnya. Nah, di sini kita harus pakai integral, ya. Nah, di sini bila keuntungan penjual mobil baru 1 juta rupiah dapat dipandang sebagai variabel acak X yang mempunyai fungsi padat. Fungsi padat T kalau kemarin mah PDF ya, PDF, karena F kecil kan. Kalau F besar CDF, kumulatifnya PDF. Ini ya, Fx sama dengan 2 kali 1 min X gitu. Ini kalau apa ini? Kalau X-nya antara 0 sampai dengan 1 1. gitu. Nah, untuk X yang lain, kalau untuk X yang lain berapa di sini? 0 gitu ya. Jadi kita cukup mengintegralkan yang selain 0 aja. Oke. Artinya ini kan sebenarnya kalau kita ini dari min hingga sampai hingga yang ada nilainya selain 0 adalah dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai dengan 1 ya. 1. Sisanya yang ini 0, yang ini juga 0. Gitu. Jadi kalau diintegralkan juga pasti jadi 0. Jadi kita hanya mengintegralkan ini juga nggak masalah. Nah, maka kita bisa menentukan di sini mu sama dengan atau eksponen X juga boleh. Integral min tak hingga sampai dengan tak hingga ya. Dari ini nih fx-nya kan ini 2 ya, 2 kali 1 min X di maaf maaf Min maaf maaf X. maaf maaf. Ini kita tulis dulu rumusnya aja biar ngerti. Ini rumusnya tadi kan udah nih pakai yang ini nih. X dikali fx gitu. Jadi bedanya ada tambahan dikali X aja dari sebelum soal-soal yang pembahasan sebelumnya. Ini X dikali fx. Ya. Fx-nya kan ini ya. Ini fx-nya berapa? Kita tulis di sini. 2 kali 1 min. Coba dikalikan dulu biar gampang. 2 kali 1, Min X. 2 min 2. 2E kan ya? 2. Nah, kita uraikan jadi gini. dx. Nah, ini karena yang ada nilainya dari 0 sampai 1, cukup ini 0 sampai dengan 1 gitu ya. Karena yang tadi kan 0. 1. Sini. Oke. Berarti ini X dikali dalam kurung 2 min 2 X dx. Ngerti sampai sini? 2. Nah, sekarang dikalikan. X ini jadi integral dari 0 sampai 1, 2X min 2X kuadrat dx. Paham sampai sini? Ini dikalikan. X kali 2, 2X min 2X dikali 2X, 2X kuadrat. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, coba diintegralkan. Hikmah, integralkan hikmah. 2X integralnya berapa? Rumus integral jangan lupa. Apa rumus integral? Kalau misalnya saya punya A, X pangkat N, integral dx. Berarti integralnya A per N plus 1, X pangkat N plus 1 ya. Nah, ini. Coba, berarti ini 2X diintegralkan jadi 2 per berapa? 3. Masa, ini pangkatnya berapa? 2 per 2. 2 per 2 kan? 2 per 2, X pangkat 2. Kedua. Min 2 per 3, ini kan tambah 1, X pangkat 3 X pangkat 3. dari 0 sampai 1. Ya. Ini 2 per 2 ini bisa kita sederhanakan jadi X kuadrat. Jadi 1 ya. Ini 2 per 3, X pangkat 3 dari 0 sampai 1. Oke, ini jadi apa? Ganti dengan 1 dulu.
berarti jadi 1 kuadrat min 2/3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 0 ini ya. 0 min 0. Nah, habis ininya, kita masuk aja ke sini ya karena habis. Habis, Pak. Oke. Oke, tadi itu apa ini terakhir? Ini nih 1 kurangi 2/3 kan? Betul nggak? 1 dikurangi 2/3 berapa? 3. Ayo, ada yang tahu? Jangan sampai nggak bisa penjumlahan pecahan. 1 dikurangi 2/3. Caranya samain penyebut. 1 itu dirubah jadi 3/3. 2/3. Jadi 3 kurangi 2, 1/3. Nah, jadi ini jawabannya 1/3. Ya, ngerti? Oke. Ini jam berapa sekarang? Ntar lagi ya, 1 soal lagi aja nih. Ini yang agak susah nih. Ini harus belajar kalkulus lanjut, tapi katanya belum dibahas ya kalkulus lanjutnya ya. Sebentar, tadi ini udah. Ini, oh ini nggak jadi ya. Close aja. Ini nih. Ini Oke, sekarang kita lanjutkan. Misalnya di sini nih. Nah, yang ini lebih seru ya. Jadi saya ajarkan dulu lah kalkulus selanjutnya. Misalkan X variabel acak yang menyatakan umur suatu jenis bola lampu dalam jam. Dengan fungsi variabel acaknya itu Fx, ini sama sebenarnya. Cuman batasnya ini X lebih dari 100 ya. Nah, tapi di sininya batasnya berapa? Kan nggak disebutkan ya. Nah, kalau nggak disebutkan ini batasnya itu jadi X lebih dari 100 sampai dengan tak hingga berarti. Kalau nggak disebutkan batas atasnya tak hingga. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Nah, sekarang kita lihat di sini. Fx-nya kita tulis di sini kan awalnya 20.000 ya. 20.000 per X pangkat 3. Ini boleh nggak ditulis gini? Supaya bisa diintegralkan. 20.000 X pangkat min 3. Ngerti nggak? Jadi ingat kalau misalnya saya punya 1 per A pangkat N, jadi A pangkat min N kalau dikeataskan. Ini ya. Nah, makanya jadi itu. Oke, ini sama aja dengan mu atau sama dengan ekspektasi dari X itu adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X dikali dengan Fx dx. Ya. Tapi karena batasnya ini yang ada itu ini, berarti kita ubah jadi dari berapa ini? Dari 100 kan mulainya ya? Iya. Kan gambarnya gini, ini 100 ke atas gitu ya. Nah, berarti ininya tak hingga. Berarti ini dari 100 sampai dengan tak hingga integral dari ini ya. X dikali dengan 20.000 dikali dengan 20.000 X pangkat min 3 dx. Paham sampai sini? Nah, paham nggak? Paham ya? Tinggal kita integralkan yang ini kan? Nah, coba kita integral ini dulu. Atau sih sebenarnya kita masuk ke sini aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, ini sorry. Aduh. Nah. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendapatkan ada integral dari 100 sampai ini mu ya. Sampai apa? Sampai tak hingga ya. Dari berapa tadi?
dari X dikali 20.000 X pangkat min 3 dx ya. Kita kalikan dulu aja yang dalamnya nih. X dikali 20.000 X pangkat min 3 berapa? Pangkatnya ditambah ya. Misalnya sorry ini pakai yang warna merah. Misalnya saya punya A pangkat N dikali A pangkat M. Jadi pangkatnya ditambah. A pangkat N plus M. Nah ini. Ini jadi berapa nih? Gini aja, 20.000 kan pasti tetap ya. Integral ini dari 100 sampai tak hingga 20.000 tetap. Nah, X dikali X pangkat 3 berapa? X dikali X pangkat min 3. X itu kan pasti pangkat 1 ya. Ini ya. Iya. Nah, berarti ini X 1 tambah min 3 min 2. Min 2. 20.000. Nah, 20.000 X pangkat min 2 dx. Nah, ini kita integralkan. Nah, tapi di sini ini saya harus menjelaskan dulu materinya ya. Gimana saya menjelaskannya ya? Di bawah aja lah ya. Ini maksudnya. Jadi kalau dalam ini nanti di kalkulus ya, tadi saya sudah bilang ke Bu Krisna ini supaya dibahas di kalkulus lanjut. Ini materi kalkulus lanjut sih. Tapi di sini udah dibutuhkan. Nah, gini. Oke. Gini ya, ini kan sebenarnya kalian tuh bisa ngitung pakai software integral itu. Tapi kalian harus bisa secara manual dulu. Nah, ini tadi saya mau ngejelasin apa? Oh ya, integral misalnya saya punya integral dari A sampai tak hingga gitu ya. Dari A sampai tak hingga gitu ya. Fx Sehingga dx. Ini sama aja dengan limit. Nah, limit B menuju tak hingga. Kita ganti ini A-nya menuju ini sampai B. Ngerti nggak? Yang tak hingga ini diganti apa? Diganti dengan variabel lain. B. Nah, variabel B. Tapi B-nya sendiri menuju tak hingga fx Sehingga dx gitu loh. Nah, ini pakai ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini lebih menarik ini ya soalnya. Oke, berarti ini sama aja dengan saya mengatakan bahwa ini dari 100 saya sebut aja misalnya sampai B. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi tak hingganya saya ganti dengan B. Tapi si B-nya itu menuju tak hingga. Limit B menuju tak hingga. Nah, ini diintegralkan dulu. Ini kita tulis dulu 20.000 X pangkat min 2 dx. Kita integralkan yang dalamnya. Yang luarnya sama. Limitnya masih ada ya. Limit B menuju tak hingga. Tapi ini hasil integralnya berapa? 20 ini kan 20.000 per pakai rumus yang tadi ya. 20.000 per min 2 plus 1 kan ya. Ngerti nggak? Pakai rumus yang tadi. Rumus integral yang biasa itu loh. Yang ini nih. Pak. Yang apa tadi? Integral AX pangkat N dx berarti jadi A per N plus 1 X pangkat N plus 1 ini ya. Nah. Oke, berarti ini jadinya 20.000 dibagi min 2 plus 1 kan? Ya. Iya. X pangkat Iya, min 2 plus 1. Dari berapa? Dari 100 sampai dengan B. Gitu kan ya? Nah, oke. Ini masih ada limitnya. Ini sama aja. Nanti limitnya dihitungnya nanti. Belakangan. Nah, 20.000 min 2 ditambah 1 berapa? Min 2 ditambah 1 berapa? Min 1. Min 1 berarti 20.000 dibagi min 1 min 20.000. Nah, Min 20.000. X pangkat min 1. Ngerti nggak? Min X pangkat 1. min 1 dari berapa sampai berapa? Dari 100 sampai B. Ini masih belum cukup juga. Oke, kita kesini aja dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Ini terakhir. Oke, kita tulis ulang. Tadi ini mu atau ekspektasi ya.
Mu atau ekspektasi itu sama dengan limit B menuju hingga ininya itu tadi berapa? Min 20.000 X pangkat min 1 dari 100 sampai B ya. Nah, kita balikin lagi ini bisa jadi per nggak nih? Bisa jadi perin supaya bisa dihitung. Limit B menuju hingga. Ini jadi per kan jadi min 20.000 gitu ya. Dibagi X kan? Pangkat 1 kan ya? Boleh nggak gini? Boleh. Karena apa? Karena sifat pangkat itu kalau saya punya A pangkat min N bisa jadi 1 per A pangkat N. Ini pangkatnya 1 ya. Dari berapa sampai berapa ini? Dari 100 sampai B. Nah, sekarang kita masukkan B-nya dulu ke sini. Berarti ini sama aja dengan limit B menuju hingga min 20.000 ya gini dibagi B. Betul nggak? Kan diganti dengan B. Nah, dikurangi dalam kurung min 20.000 bagi 100 ya. Ngerti nggak? Jadi bergiliran. Yang pertama masukin B dulu, dikurangi yang masukin 100 ya. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? Limit B menuju hingga. Yang ini min 20.000 per B. Ini jadi plus ya. 20.000 dibagi 100 adalah 200. 200. 200 ya. Benar ya 200 ya? Iya, Ustaz. Oke. Sebentar. Ini 200. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan limitnya. Nah, limitnya terakhir kita tinggal masukkan. Ini agak panjang. Saya tulis ulang. Tadi itu apa? Ekspektasi sama dengan limit ya B menuju hingga dari min 20.000 ya per B plus 200. Nah, sekarang limitnya dikedalamkan. Jadi ini kan limit bisa jadi didistribusikan jadi seperti ini min 220.000 per B ya. Gitu ya. Ditambah limit B menuju hingga dari 200. Nah, ini min 20.000 itu dia konstanta bisa dikeluarkan. Min 20.000 dikali limit B menuju hingga sisanya 1 per B. Nah, ini limit dari 200 B menuju hingga 200 ada B-nya enggak? Di sini ada B-nya enggak? Enggak ada kan? Kalau nggak ada berarti tidak dipengaruhi oleh B. Jadi ini tetap 200. Nah, terus ini kita harus ingat sebuah teorema ya di konsep limit kalkulus 1 bahwa limit X menuju hingga 1 per X itu sama dengan 0. Nah, itu ya. Ini rumusnya. Kalkulus 1. Ingat nggak kalkulus 1 atau udah lupa? Jadi limit X menuju hingga 1 per X sama dengan 0. Berarti ini nih. Ini kan limit 1 per B menuju hingga. Berarti jadi 0. Tambah 200. Jadi ini sama dengan 200 jawabannya. 200 dalam juta ya. Berarti ini 200 juta. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini yang hadir berapa orang? Kayaknya 1 orang nggak hadir deh. Siapa yang nggak hadir? Abdul Haris, Abdul Qadir, Afri, Al Yauma. Oh, Siti Zahra. Oh, hadir semua berarti ya? Hadir semua nggak? Sika ada Sika? Hadir ya? Oke, hadir semua aja lah ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.